Halo Healthy Fans, di wabah pandemi virus corona ini, Indonesia telah menetapkan untuk melakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar dengan tujuan utama untuk memutuskan rantai penularan virus corona. Nah, selain tetap di rumah saja, kita juga harus menjaga kesehatan tubuh kita dengan meningkatkan sistem imun tubuh walaupun hanya di rumah. Sekarang saya akan membagikan 9 tips yang dapat diterapkan di rumah kita selama masa PSBB. Apa aja sih tipsnya? Tidur dan sistem imun itu berhubungan erat. Faktanya, dalam sebuah penelitian, ada yang menunjukkan bahwa orang yang memiliki jam tidur di bawah 6 jam itu lebih rentan terkena penyakit dibandingkan orang yang memiliki kebiasaan tidur di atas 6 jam waktunya. Nah, mengapa? Karena kata penelitian tersebut mengatakan bahwa orang yang kurang tidur itu rentan memiliki kadar hormon kortisol yang lebih tinggi. Nah, hormon kortisol ini sebenarnya baik untuk jangka pendek, tapi kalau dijadikan kebiasaan, misalkan tidurnya itu kurang terus untuk jangka waktu yang lama, kortisol ini dapat menekan sistem imun tubuh kita sehingga kita lebih rentan terkena penyakit kalau imun kita rendah. Makanya, untuk orang dewasa, tidur itu dianjurkan minimal 7 jam atau lebih baik lagi. Sedangkan untuk remaja yang dianjurkan adalah 10 jam. Dan untuk anak-anak yang dianjurkan adalah 14 jam. Nah, untuk meningkatkan kualitas tidur, ada 4 cara yang bisa diterapkan sehari-hari. Pertama, mendekati jam tidur sebaiknya kurangi paparan cahaya biru, seperti dari handphone, dari TV, atau dari benda elektronik lainnya. Kedua, selalu tetapkan jam tidur dan jam bangun yang sama, supaya kita mengeliminasi kemungkinan adanya kebiasaan jam tidur yang buruk. Ketiga, selalu tingkatkan aktivitas fisik sehari-hari. Kenapa? Karena kalau kita misalkan malas-malasan seharian, tidak aktif, energinya itu akan tersimpan dan saat mau tidur kita akan gelisah karena masih banyak energi yang tersimpan. Makanya ada baiknya selalu gunakan energi itu di siang hari dan saat malam hari, waktu yang tepat untuk istirahat. Dan terakhir, tidak boleh kalah pentingnya adalah tidur dengan lampu yang dimatikan. Kenapa? Karena kalau kita mematikan lampu, tubuh akan membantu memproduksi yang namanya hormon melatonin. Kalau hormon melatoninnya di dalam tubuh itu optimal, itu bisa membantu meningkatkan kualitas tidur. Hal ini tidak akan terjadi kalau tidur itu lampu tetap menyala. Makanan berbasis tumbuhan seperti sayur-sayuran, biji-bijian, dan buah-buahan itu kaya akan nutrisi dan antioksidan. Nah, antioksidan inilah yang sangat berperan dalam menangkal radikal bebas di dalam tubuh. Radikal bebas inilah yang menyebabkan penyakit berbahaya seperti diabetes, kanker, dan Alzheimer. Penyakit-penyakit tersebut akan menyebabkan kita rentan terkena penyakit karena sistem imun kita yang menurun. Selain antioksidan, makanan berbasis tumbuhan itu kaya akan serat. Nah, serat inilah yang akan memberikan makanan untuk bakteri baik di dalam usus kita atau lebih sering dikenal sebagai prebiotik. Menurut suatu penelitian, orang yang memiliki populasi bakteri baik di usus yang lebih banyak dibandingkan orang biasa itu dapat meningkatkan responsivitas sistem imun menjadi lebih optimal. Sehingga asupan serat itu dibutuhkan untuk menjaga populasi bakteri baik di dalam usus. Selain serat, makanan berbasis tumbuhan, terutama pada buah-buahan, itu juga mengandung vitamin C. Nah, siapa sih yang tidak tahu yang vitamin C ini? Pastinya kalian pasti udah familiar juga nih yang namanya vitamin C. Bahkan mungkin setiap hari sudah konsumsi. Karena vitamin C itu juga baik untuk menjaga sistem imun. Menurut suatu penelitian, vitamin C pada orang yang sakit flu, konsumsi sehari-harinya dapat mempercepat proses pemulihan flu dibandingkan orang yang tidak mengkonsumsi vitamin C secara harian. Tidak semua lemak itu jahat, jadi ada lemak baik juga yang berperan untuk tubuh kita. Nah, lemak baik ini berfungsi untuk mengontrol hormon tubuh dan juga meningkatkan respons sistem imun dengan menekan peradangan. Contohnya lemak baik itu apa sih? Lemak baik seperti omega 3. Mungkin kalian sudah familiar yang namanya omega 3. Nah, omega 3 ini dapat ditemukan seperti di minyak zaitun dan ikan salmon.
Nah, omega 3 ini selain berfungsi untuk menekan peradangan yang mungkin terjadi di dalam tubuh yang dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti diabetes, itu juga bisa membantu menjaga kesehatan jantung. Makanan fermentasi adalah makanan yang mengandung probiotik atau bakteri baik yang dapat ditemukan di dalam usus kita. Nah, bakteri baik ini berperan sekali dalam mengontrol sistem imun tubuh kita. Bahkan penelitian sudah mengatakan bahwa usus kita yang mengandung bakteri baik ini sebagai otak kedua untuk mengatur sistem imun tubuh kita. Nah, contohnya dari makanan fermentasi ini di Indonesia khususnya adalah tahu dan tempe. Selain itu bisa ditemukan juga pada yogurt atau mungkin kalian yang suka makanan Korea adalah kimchi. Nah, selain makanan fermentasi, suplemen probiotik juga sudah tersedia dan mudah ditemui. Menurut penelitian, konsumsi suplemen probiotik selama 28 hari pada orang yang terkena infeksi rhinovirus itu jumlah virusnya lebih sedikit dibandingkan orang yang tidak mengkonsumsi probiotik secara rutin. Jadi, jangan lupa konsumsi makanan fermentasi atau suplemen probiotik sehari-hari jika memungkinkan. Siapa sih yang tidak suka dengan gula? Rasanya manis, bikin ketagihan. Apalagi sekarang minuman-minuman zaman now yang ngetren itu selalu mengandung gula berlebih untuk menarik pelanggannya. Nah, apakah kalian tahu bahwa konsumsi gula itu berhubungan erat dengan obesitas dan kegemukan? Kegemukan atau obesitas itu akan menurunkan sistem imun tubuh. Hal ini dibuktikan dengan penelitian bahwa orang gemuk yang sudah divaksinasi masih memiliki kemungkinan terkena infeksi 2 kali lebih tinggi dibandingkan orang yang dengan berat badan ideal yang sudah divaksinasi. Kadar gula darah tubuh yang meningkat walaupun sesaat saja itu dapat meningkatkan risiko terkena infeksi karena akan menghalangi respon sistem imun tubuh. Jadi, ketika tubuh terkena infeksi dan tubuh harus merespon dengan cepat pada infeksi tersebut, tapi karena adanya kadar gula darah berlebih, itu akan menghalangi respon sistem imun sehingga infeksi terjadi, sudah merusak tubuh, tapi sistem imun belum bisa mengatasi infeksi tersebut. Jadi, batasi konsumsi gula tambahan atau karbohidrat olahan seperti tepung-tepungan supaya tubuh kita terhindar dari bahaya peningkatan kadar gula darah sesaat atau bahaya jangka panjang seperti kegemukan. Olahraga yang tepat untuk setiap orang itu bervariasi, jadi tidak bisa disamakan satu sama lain. Nah, untuk olahraga harus juga secukupnya, tidak boleh berlebihan. Karena olahraga yang cukup dapat membantu meningkatkan sistem imun kita dengan meregenerasi sel imun dan juga menekan peradangan yang ada di dalam tubuh yang dapat menyebabkan berbagai penyakit berbahaya seperti diabetes, kanker, dan Alzheimer. Nah, WHO sendiri menganjurkan kita melakukan olahraga atau aktivitas fisik selama 150 menit seminggu. Seminggu ya. Jadi jadwalnya bisa disesuaikan dengan jadwal kalian masing-masing. Bisa 30 menit satu hari, selama 5 hari jadi 150 menit, atau 60 menit satu hari selama 3 hari. Jadi cukup menetapkan total selama 150 menit. Olahraga yang dianjurkan seperti jogging, bersepeda statis, ataupun berenang. Nah, untuk menyesuaikan dengan kondisi PSBB sekarang, sebaiknya sebisa mungkin lakukan olahraga di rumah saja. Seperti senam, atau kalian yang punya treadmill bisa melakukan lari di treadmill. Atau kalian yang memiliki gym pribadi bisa melakukan angkat beban sendiri di rumah. Mungkin kalian yang masih mau melakukan aktivitas di luar dengan jogging ataupun bersepeda, sebisa mungkin lakukan di jam yang orang belum bangun atau sepi di luar. Dan selalu terapkan prinsip social distancing. Selalu gunakan masker juga jika ingin berolahraga di luar rumah. Mencegah dehidrasi sangat penting untuk menjaga respon sistem imun tubuh kita tetap optimal. Karena kalau tubuh kita kekurangan cairan, tubuh akan merespon dengan membuat darah kita menjadi lebih kental. Akibatnya, respon imun tubuh kita itu menjadi lebih lambat juga kalau darah kita kental. Untuk mengetahui apakah kebutuhan cairan kalian sudah tercukupi atau tidak, itu bisa melihat dari warna buang air kecil kalian. Apabila warna buang air kecil kalian itu masih kuning pekat, artinya itu masih kurang cairan. Tapi kalau orang yang sudah terpenuhi kebutuhan cairannya, warnanya pasti akan
akan jernih atau kuning jernih. Kebutuhan cairan harus disesuaikan dengan faktor usia dan juga aktivitas. Nah, untuk usia, terutama untuk orang tua, karena adanya penurunan fungsi tubuh dan kemauan ingin minum, itu harus diberi peringatan atau reminder untuk minum setiap beberapa jam sekali untuk memenuhi kebutuhan cairan sehari-hari. Nah, untuk aktivitas, apabila kalian melakukan aktivitas yang cukup berat hingga mengeluarkan keringat cukup banyak, tentunya harus juga diganti dengan asupan air minum yang banyak juga. Menjaga stres dan kecemasan adalah kunci untuk menjaga kesehatan sistem imun tubuh kita. Apakah kalian tahu kondisi emosional stres akan menyebabkan tubuh mengeluarkan hormon kortisol, sama halnya dengan orang yang kurang tidur? Produksi hormon kortisol ini jika terjadi dalam jangka waktu yang panjang itu akan berbahaya untuk tubuh karena dapat meningkatkan peradangan dan juga menurunkan sistem imun tubuh sehingga rentan terkena penyakit berbahaya seperti darah tinggi, diabetes, kanker, Alzheimer, dan masih banyak lagi. Untuk mengontrol stres dan kecemasan dapat melakukan berbagai aktivitas seperti meditasi, lalu menulis diary. Nah, mungkin menulis diary ini kalian sering menganggap remeh, tapi dengan menuliskan diary, mencurahkan isi masalah sehari-hari atau hal yang akan diselesaikan itu dapat meringankan beban pikiran kalian. Ketiga, melakukan yoga. Keempat, melakukan olahraga, karena olahraga dapat mengeluarkan hormon endorfin yang dapat meningkatkan kebahagiaan kalian. Lalu juga bisa melakukan hobi, berbagai hobi yang mungkin kalian suka, supaya kalian juga tidak jenuh dan juga mengurangi stres kalian. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi, batasi asupan informasi yang tidak dapat dipercayai, terutama dari media sosial, supaya kalian dapat mengontrol kecemasan kalian dari informasi yang tidak penting tersebut. Memilih suplemen dan vitamin yang dapat meningkatkan sistem imun tubuh kita harus juga dengan landasan penelitian yang terbukti. Karena banyak sekali nih sekarang di saat-saat wabah pandemi yang mengklaim suplemen mereka, vitamin mereka, atau ramuan mereka dapat menangkal virus corona. Jadi harus hati-hati untuk memilih mana yang bermanfaat dan mana yang tidak. Untuk kali ini saya akan memberikan informasi 5 jenis suplemen yang sudah terbukti dapat membantu meningkatkan sistem imun tubuh kita. Yang pertama dan yang paling terkenal adalah vitamin C. Nah, asupan vitamin C yang direkomendasikan sehari itu sekitar 1000 sampai 2000 mg. Menurut penelitian, asupan vitamin C dapat mempercepat proses pemulihan dari infeksi flu daripada orang yang tidak mengkonsumsi vitamin C harian. Kedua, vitamin D. Vitamin D ini sangat penting untuk mengontrol hormon tubuh kita. Hormon tubuh kita secara tidak langsung akan mengontrol juga respon sistem imun. Vitamin D dapat diperoleh dari makanan berlemak yang memiliki kandungan lemak sehat seperti ikan salmon ataupun telur. Selain itu, vitamin D dapat juga diperoleh secara alami dari berjemur sinar matahari. Ketiga, zinc. Jadi berdasarkan penelitian, konsumsi suplemen zinc sehari-hari sebanyak 75 mg dapat mempercepat proses pemulihan sebesar 33% dibandingkan orang yang tidak mengkonsumsi zinc harian. Tapi hati-hati, konsumsi zinc berlebihan dapat menyebabkan gangguan pencernaan. Keempat, ada elderberry. Elderberry walaupun belum banyak penelitian yang membuktikan, tapi ada satu bukti penelitian kuat. Sama seperti vitamin C, konsumsi harian dapat memperpendek durasi penyakit jika ada. Dan kelima adalah bawang putih. Nah, bawang putih ini dikatakan dari sebuah penelitian dapat menurunkan risiko terkena infeksi flu sebesar 30% jika dimasukkan dalam konsumsi makanan sehari-hari dibandingkan mereka yang tidak mengkonsumsi bawang putih. Dari 5 suplemen tersebut, belum ada yang dipastikan 100% dapat mengatasi dan menangkal virus corona. Tapi tidak ada salahnya jika kita mengkonsumsinya setiap hari untuk meningkatkan sistem imun tubuh kita. Semoga tips yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan juga diterapkan di rumah sehari-hari. Tetap sehat dan di rumah saja ya. Jika ada pertanyaan seputar kesehatan, silakan tinggalkan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk informasi kesehatan selanjutnya. Sampai jumpa Healthy Fans!